Saat tawa Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung melilitnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah disiapkan, aglomerasi baju besi api Xiao Yan begitu cepat sehingga menakutkan. Pada saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, baju besi api sudah benar-benar terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut pada baju besi api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak yang begitu dekat, suhu yang sangat panas dari baju besi api menyebabkan tubuhnya samar-samar mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget. Api hijau orang ini memang agak aneh. Aku hanya ingin melihat apakah baju besimu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan. Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk menariknya. Oleh karena itu, rasa dingin melonjak di mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan alih-alih mundur. Douqi di dalam tubuhnya melonjak liar saat Douqi emas pucat mengeluarkan cahaya yang menusuk mata, mengisolasi suhu panas. Karena rangsangan Douqi di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera, cakar tangan yang tajam itu bertabrakan dengan baju besi api. Keduanya bertabrakan dan suara, dentang-dentang, dari logam yang bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang dapat melihat bahwa permukaan baju besi yang sangat kokoh itu telah membentuk penyok yang cukup dalam. Xiao Yan, yang bersembunyi di bawah baju besi api, juga mundur selangkah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Meskipun armor api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya sampai bergoyang. Boom! Liu Qing langsung menindaklanjuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar terang di tangan cakarnya. Banyak bayangan tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar tajam bercahaya keemasan itu mendarat tanpa henti di baju besi api. Segera, seluruh arena mengeluarkan suara, dentang-dentang, yang menyebabkan seseorang dilanda ketakutan. Setelah serangan liar oleh Liu Qing ini, ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada baju besi api yang tak tertandingi itu. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah memiliki armor api memblokir sebagian besar kekuatan. Sulit membayangkan seperti apa keadaan Xiao Yan jika dia tidak diam-diam menyiapkan taktik ini di depan tangan. Jika cakar tangan yang tajam itu, yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu, dengan kuat menyerang tubuhnya, dia setidaknya akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya berkeringat deras di galeri tontonan saat mereka melihat banyak bayangan menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Hati mereka diam-diam berbisik bahwa dia memang layak menyandang nama tiran spear Liu Qing. Serangan ini memang sangat tirani, menyebabkan seseorang dilanda teror. Semua orang terpana oleh serangan Liu Qing yang sangat tajam ini sementara, pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin telah dirugikan di bawah serangan Liu Qing yang liar dan kejam ini, tetapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk dilihat dengan sangat serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam siswa baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah, banyak bayangan yang ditunjukkan Liu Qing pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa ampun menghancurkan baju besi api. Menghadapi serangan yang begitu berat, baju besi api yang sangat kuat itu berada di ambang retak. Bahkan warnanya menjadi jauh lebih pucat. Di platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan kegembiraan liar saat dia meraih tangan Yao Sheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan, orang itu akan segera dikalahkan. Di sampingnya, tatapan Yao Sheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengernyit. Kekuatannya jauh melampaui Liu Fei, jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam. Meskipun Xiao Yan terguncang sampai dia terus melangkah mundur ke dalam arena, Yao Sheng, yang secara pribadi bertarung dengannya, jelas tahu kekuatan pertahanan menakutkan seperti apa yang dimiliki baju besi api sialan itu.
Orang Xiao Yan itu memiliki kesadaran tempur yang sangat luar biasa. Dia benar-benar mampu menggumpal armor apinya dalam sekejap. Saya pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan takjub, namun, beruntung orang ini menyembunyikan sebuah kartu. Jika tidak, serangan menakutkan Liu Qing ini, yang telah meletus seketika, kemungkinan besar akan cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Xiao Yan seandainya dia tidak menggunakan pertahanan baju besi api. Namun, baju besi api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya, baju besi itu juga akan meledak. Han Yu sedikit merajut alisnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa kemungkinan armor api di tubuh Xiao Yan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya, kemungkinan momentum serangan Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Meskipun tampaknya Xiao Yan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkah kakinya yang mundur berurutan, dan dia tidak memiliki kepanikan sedikitpun. Saya rasa, ya. Kejutan tiba-tiba melintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi alam yang tiba-tiba di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu. Oleh karena itu, bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan ragu. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba terlempar ke arah Xiao Yan yang berulang kali melangkah mundur di bawah serangan liar dan kejam Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut, Xiao Yan mungkin akan membalas. Membalas? Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merajut alis mereka dan menyaksikan Xiao Yan yang pada dasarnya runtuh 1000 mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat jejak sedikit pun dari dia membalas. Di mata mereka, jika serangan Liu Qing ini berlanjut lebih lama, kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat baju besi api di tubuh Xiao Yan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk dihadapi. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia belum menunjukkan tanda kekacauan sedikitpun. Yan Hao dan yang lainnya saling menatap dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka hendak bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arena hanya untuk tanpa sadar merasakan keterkejutan. Di bawah serangan liar dan ganas seperti badai Liu Qing, baju besi api hijau yang tak tertandingi akhirnya mencapai akhirnya. Saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak penyok, seluruh baju besi itu langsung bergetar hebat. Segera, garis retak dengan cepat menutupi baju besi di bawah tatapan menyedihkan di seluruh stadion. Akhirnya, suara retakan yang jelas muncul. Armor yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Saat baju besi itu menghilang, Xiao Yan, tersembunyi di dalamnya, juga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pakaian Xiao Yan yang agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang telah menembus baju besi tetapi ekspresinya juga pucat. Seutas darah bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas, meskipun dia memiliki perlindungan dari baju besi api, dia benar-benar sedikit terluka ketika dihadapkan dengan serangan liar dan kekerasan yang hampir seperti banteng itu. Ekspresi Liu Qing sedalam air. Hancurnya lapisan terakhir pertahanan Xiao Yan hanya menyebabkan alisnya terangkat dengan tenang. Douki emas pucat sekali lagi menutupi carangannya, dan angin cakar tajam itu melesat ke arah dada Xiao Yan. Dengan jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiao Yan menatap Liu Qing, yang tidak beristirahat sedikit pun saat yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir secara langsung.
Tindakan Xiao Yan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan. Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing dalam bentrokan kepala. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun, Xiao Yan masih dengan keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang telah tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, selain merasa terkejut, hatinya tanpa sadar telah menegang. Dikatakan bahwa kelainan adalah monster. Xiao Yan bukan orang bodoh, tidak mungkin baginya untuk mengadopsi metode seperti menggunakan telur untuk bertabrakan dengan batu. Saat keraguan di hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna pucat hijau ungu tiba-tiba melintas di matanya. Segera, rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Semacam rasa bahaya yang intens muncul di hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana asalnya. Matanya segera menyusut secara tiba-tiba, ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam gelap Xiao Yan yang menghadapnya. Serangan liar dan kekerasan pada dasarnya dihentikan dengan paksa oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan sesak di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah banyak tatapan tertegun dari galeri tontonan di sekitarnya, ekspresi Liu Qing tiba-tiba berubah. Kedua kakinya juga menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Giginya yang putih bersih masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjentikan jarinya dan suara samar keluar, "Pergi." Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu segera keluar dari lengan baju Xiao Yan. Mengikuti kemunculan gugusan cahaya hijau ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat mundur pada saat terakhir. Xiao Yan sebenarnya sudah lama menggali lubang, menunggu Liu Qing untuk mengisi daya. Kecepatan berkedip cahaya hijau ungu begitu cepat sehingga menakutkan. Namun, tetap saja tidak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri. Saat mereka merasakan kekuatan penghancur menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan ekspresi penatua pertama Suqian tanpa sadar berubah sedikit. Cahaya hijau ungu melintas beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya menyusut dengan cepat. Meledak. Suara sederhana dari sebuah kata perlahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan tanah tiba-tiba muncul.